رسول الله أجمعين وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الحاج الرحمن بن سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم وعلى آله والمقدم السنة سيد الرحمن بن سكر وأولياء الكون أجمعين إنما كانوا يقرأه أرواحهم بسم الله روحي حجة الإسلام أبي حامد محمد بن الغزالي والشيخ أحمد بسم الله الرحمن الرحيم. أن الله يتغشاهم برحمه ومغفرة ولنا وذريتنا وبركاتهم وأسرار من أنوار وبالدين والآخرة ويجعلنا من حزبهم لكنا محبتهم ويدوخنا على ملتهم ويحشرنا في جراتهم ولكل من نوي سلفنا الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. وجلنا إن شاء الله صراط مستقيم صراط. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadir rasulil amin wal habibil makin wa khatamin nabiyyin wa sayyidis sabiqin wa lahiqin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Astagfirukum ya hadarik al-nubah ila nur ya habatin wa ankum wa anjil muslimin summa anqal. فَإِذَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ فَاقْطُعْ مَا أَنْتَ فِيهِ وَاشْتَغِلْ بِجَوَابِ الْمُؤَذِّنِ. Apabila engkau mendengarkan suara azan di tengah-tengah zikir kita, wirid kita, baik itu berupa istighfar yang kita baca, tasbih atau apapun zikir, maka apabila sudah terdengar azan itu berkumandang, maka stop dulu berzikir, stop dulu berwiritan. Akan tetapi sibukkanlah diri kita di dalam menjawab daripada azan tersebut. Walaupun kita waktu itu dalam keadaan tawaf, atau kita waktu itu dalam keadaan sedang mengajar, bahkan manakala kita dalam keadaan junub sekalipun atau yang semisalnya. Artinya sibukkanlah kita dengan menjawab azan itu. Artinya boleh aja orang junub itu menjawab azan. Sebagaimana perempuan haid nang kada boleh itu membaca Al-Qur'anul Karim. Tapi kalau ayat Al-Qur'annya itu singkat, hanya sekedar untuk tabarruk, ya kada apa-apa. Anak minum, berbismillah, bebinian haid, kada ada masalah. Cuman jangan sampai niat baca bismillahnya itu yaitu niat dalam membaca bagian daripada ayat Al-Quran. Bismillah kada apa-apa, berzikir kada apa-apa. Tapi apabila kita dalam keadaan sembahyang lalu terdengar azan berkumandang, walaupun itu cuma sembahyang sunat, nah itu kada boleh ya, makanya kita menjawab azan itu. Karena hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Dan jangan juga kita waktu itu dalam keadaan buang hajat, masuk di WC, terdengar suara azan di WC, maka sambil mahajat pulang, menjawab azan, kada boleh itu. Atau waktunya mengadakan hubungan suami istri, kada boleh, ya. Kada boleh menjawab azan itu. Atau inya haratan mendengar khutbah Jumat, itu dilarang kita. Jadi kita mendengarkan azan itu berstop daripada zikir-zikir kita
Bahkan mendengarkan azan ini lebih afdal daripada kita mendengarkan ayat suci Al-Qur'anul Karim dibacakan. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini, bila berkumandang azan, berstop. Itu lebih afdal bahkan daripada kita mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim itu dibacakan. Padahal kan sudah ada perintah kepada kita, wa idza quri'al Qur'an fastami'u ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka hendaklah dengarkan dan perhatikan. Kalimatnya wastami'u, lain wasma'u. Kalau di masjid itu biasanya ansitu, wastami'u. Itu artinya mana mendengarkan, mana memperhatikan. Kalau sekedar wasma'u itu mendengar aja. Jadi kadang-kadang wasma'u, ansitu, wasma'u. Kalau di Jawa-Jawa itu bila itu menggunakan kalimat ansitu wasma'u. Tapi kalau ansitu wastami'u, mendengar dan memperhatikan. Nah, beda antara mendengar lawan mendengarkan. Kalimatnya itu mendengarkan lawan mendengar beda. Kalau mendengarkan itu lebih memperhatikan daripada mendengar. Nah, jadi wastami'u itu lebih tepat kalimatnya tuh. Mendengar dan memperhatikan isi khutbah yang disampaikan oleh khatib itu. Ansitu wastami'u. Memperhatikanlah. Nah, tapi bila kita misalnya sudah tuntung sholat, penutup sholat itu adalah salam. Jadi bila kita ini sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, berarti kita sudah selesai melaksanakan sholat. Nah itu lain lagi. Maka silahkan kalau kita hendak menjawab kumandang azan itu. Ya. Tapi apabila kita di dalam sholat lalu terdengar azan, muadzin itu dia mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Nah itu hartan sembahyang jangan sampai kita menjawab. Kalau kamu menjawab hartan sembahyang sodakta wa bararta wa ana a'la zalika minasyahidin, maka itu bisa membatalkan sembahyang. Ya, membatalkan sembahyang itu kalau menjawab nang as-sholatu khairu minan naum. Tapi kalau selain itu kalimat dari muazzin itu makruh aja. Artinya kada sampai membatalkan sembahyang. Sama kayak kita keluar daripada WC. Di dalam WC kada boleh kita menjawab suara azan. Tapi bilanya sudah keluar, maka seperti kita selesai daripada melaksanakan sembahyang, maka silakan kita jawab azan itu. Nah itu bagus, penting itu menjawab azan itu. Fa iza qala al muazzin Allahu akbar, Allahu akbar, maka ucapkanlah akan kalimat yang sama, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa kadzalika fi kulli kalimah. Begitu pula kalimat yang lain sama apa yang diucapkan oleh muadzin itu. Sama, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, illa fil hayalatain, kecuali waktu muadzin itu menyeru hayya 'alas shalah. Mari kita menuju sholat. Nah, maka jawabannya itu yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi hayya ala tadi artinya dua hayya. Hayya 'alas shalah lawan hayya 'alal falah. Bila nyenang dua hayya 'alas shalah lawan hayya 'alal falah itu dikumandangkan muazin, maka jawabannya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah kita sudah tahu. Tapi kadang-kala karena kita ini kadang mempraktekkan atau kadang-kadang kita kada peduli karena kesibukan bicara atau ada kesibukan-kesibukan yang lain, bisa saja
kita kada ingat lagi jawabannya itu. Karena ilmunya yang sudah kita dapat dahulu itu kada diamalkan lagi. Jadi kada ingat lagi. Waktu muadzin itu hayya 'alas shalah, apa jawabannya ya? Karena kalawasan sudah ada diamalkan ilmu. Nah, itu gunanya kita nih, bilanya tahu sedikit langsung amalkan. Diolah jadi kebiasaan. Karena hakikatnya manakala muadzin itu mengajak kita untuk sholat, kita tidak ada daya upaya untuk melaksanakan sholat tersebut, maka ungkapannya adalah dengan membaca hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu pula manakala muadzin mengajak kepada kita untuk mencapai suatu keberuntungan, kita pun tidak punya daya upaya, maka ungkapannya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya itu adalah mesti dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita kada daya upaya apapun, supaya apa? Supaya kita sadar diri kita ini dalam ibadah nang menyuruh ibadah Allah, nang ibadahi Allah juga, nang menolongi Allah juga. Lalu di mana kita? Sebab kadang-kadang kita ini katuhukan bakaku-kaku. Aku yang beramal itu, aku yang mengerjakan itu. Nah, ini bisa rusaknya amal gara-gara ada ujub-ujub itu. Jadi hakikatnya adalah kita di dalam melaksanakan sholat, kita di dalam mengerjakan sesuatu yang membawa suatu keberuntungan, itu semata-mata datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di hati kita kada daya ya Allah hendak menggawe sembahyang ini. Waktu diajak untuk mencapai suatu keberuntungan pun tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita manakala muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita mengucapkan hal yang sama. Atau kita menjawabnya wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu jawabannya, itu tambahannya. Karena disebutkan siapa nang setiap hari membaca kalimat ini raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka orang itu bakalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini ridho sudah, ya, ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita, ridho dengan Islam yang sekarang kita jalankan, dan ridho kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang kita ikuti petunjuknya. Itu usahakan setiap hari itu dibaca 3 kali raditu billahi rabba bi islami. Tapi kalau kita biasanya pagi-pagi habis subuh tuh baca wirdul latif, maka kita bisa terbaca itu karena ada yang wirdul latif itu ada. Jadi bila kita mengamalkan wirdul latif itu di awal-awal siang pagi hari, itu luar biasa kita dapat keberuntungan. Karena sudah diteliti semua wirid zikir-zikir di dalam wirdul latif itu ma'surat, itu ada hadis-hadis Nabi yang menjelaskan keutamaan membaca doa-doa tersebut, zikir-zikirnya itu. Nah, itu ya walaupun sebagiannya mungkin hadisnya dhaif atau apa, pokoknya di situ ada hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kepada kita untuk membaca wirid atau wirdul latif yang disusun oleh Imam Al-Haddad tersebut. Itu dibaca. Kemudian kita dianjurkan pula manakala muadzin itu mengucapkan hayya 'alal falah, kita pun mengucapkan la haula wala quwata illa billah, lalu mohon kepada Allah, Allahumma ja'alni minal muflihin, ya Allah jadikanlah aku ini termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Ini muadzin ngajak kita, ayo sama-sama kita menuju satu keberuntungan. Artinya muadzin ini menyuruh lawan kita bersegera untuk menuju panggilan Allah. Ya. Apabila kita mendatangi seruan daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut,
maka berarti kita akan mencapai suatu keberuntungan. Nah, maka berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Allahumma ij'alni minal muflihin. Kayak itu doanya. Waktu muadzin itu mengucapkan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Wa ija sami'tal iqamah, bila kita mendengar iqamah, qamat ujar bahasa kita, maka ucapkanlah semisal yang diucapkan oleh orang yang qamat tersebut. Kecuali manakala dia menyebut qad qamatis sholatu qad qamatis sholah. Kan kalau qamat itu yang bagus itu dua-dua susunannya. Kadang-kadang ada yang satu-satu, ya. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua-dua. Hayya 'alas sholati hayya 'alal falah. Ini ada juga hayya 'alas sholah hayya 'alal falah. Abdulnya disambung. Jadi dua-dua kita ucapkan itu. Jadi bila kita mendengar kalimat itu diucapkan oleh orang yang qamat tadi, maka kita membaca ini dua tadi, ya. Membaca doanya. Aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tegak ini pelaksanaan salat ini dan menjadikannya kekal selama masih ada langit dan bumi. Jadi masih ada langit yang dijunjung dan bumi yang dihamparkan masih ada, artinya belum lagi kiamat. Supaya tetap dikumandangkan azan untuk menyuruh kepada semua umat manusia melaksanakan sembahyang. Nah, itu kalau kita banyak berdoa kayak itu terus, insya Allah lambat juga kiamat. Ya Allah. Artinya apa? Jangan sampai hilangnya dunia ini. Jangan sampai runtuhnya langit, hancurnya bumi. Mun kita rajin bacanya, insya Allah, ya, diperlambatlah terjadi kiamat itu. Kan dalam hadis itu disebutkan kalau masih ada orang yang mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala Allah, maka tidak akan terjadi hari kiamat. Tapi kalau sudah ada orang, kalau sudah tidak ditemukan lagi orang yang menyebut asma Allah, ya, pada menyebut Allah ini sudah, tapi ada lagi kedengaran isma Allah, maka itu suatu pertanda itu kiamat sudah dekat, akan terjadi kiamat. Jadi kalau masih ada orang yang berzikir, orang yang taat lawan Allah, maka mereka itulah yang menjadikan kiamat itu ditunda. Nah, ya. Walaupun semuanya itu adalah atas kehendak Allah. Babilakah itu haknya Allah. Ya, haknya Allah. Fa iza faragta min jawabil muazzin, apabila sudah tuntung kita menjawab daripada muazzin, itu menggunakan azan, begitu pula jawaban daripada orang yang qamat itu, ya, maka kita bacalah sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca doanya. Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika wa aswati du'atik wa adbari lailika wa iqbalin naharik an tu'tiya Muhammadan al-wasilah wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'asul maqama mahmudal ladzi wa'adtah. Ini doa tidak umum dibaca, karena doa sehabis azan ini dibacanya sehabis subuh. Jadi waktu pagi dibaca doa ini. Makanya di sini ada kalimat Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika wa aswadika wa du'atik wa adbari lailik. Nah, wa adbari lailik ini artinya adalah apa? Aku memohon kepada Engkau ya Allah dengan hadirnya sholatmu ini dan suara-suara daripada orang yang mengajak, maksudnya muadzin, kepadamu ya Allah, dan telah meninggalkannya waktu malam
dan menjelang masuknya waktu siangmu ya Allah, hendaklah engkau berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Apa itu wasilah? Beda dengan wasilah yang bermakna dengan tawasul. Wasilah di sini adalah derajat tinggi di sisi Allah. Derajat yang sangat mulia, derajat yang terpuji. Begitulah kita berdoa memohon kepada Allah untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari derajat yang agung tersebutlah, disitulah Nabi SAW memberikan syafaat kepada umatnya. Selama di dunia kita membaca doa itu. Makanya penting kita inilah tahu keutamaan suatu amal dunia. Mun tahu kita kadang aku lagi meninggalkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwasanya Nabi SAW dalam hadis Sahih Al-Bukhari menyebutkan man qala hina yasma'un nida, siapa yang mendengar, siapa yang mengucapkan waktu dia selesai mendengarkan daripada muazin, Allahumma rabba hazid da'wati tamah. Apa itu da'wati tamah? Panggilan yang sempurna yang dimaksud itu adalah azan. Wahai Tuhan Allah yang memiliki seruan yang sempurna ini, wassalatil qaimah, dan salat yang didirikan, ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah, derajat yang tinggi, wal fadilah, wa ba'ashu maqama mahmudal ladzi wa'attah. Sampai di situ. Kada berbuat innaka la tukhliful mi'ad. Di sini kada ada. Di dalam riwayat ini lah apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Maka orang ini mesti bakal mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Maka penting kita itu mbah tuntung azan itu berdoa. Kadang-kadang kita ini karena dianggap panjang doa habis azan itu, lalu membacanya laju, kada tahu, kada mengerti wasolnya kayak apa. Allahumma rabba haji da'wati tammah wassalatil qaimah ati sayyidana atau ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah, itu mesti dihafal. Karena siapa yang seringkali membaca doa sehabis azan ini, ujar Nabi, dia bakalan dapat syafaatku hari kiamat. Padahal kita semua mengharapkan syafaat Nabi. Manakala amal-amal kita sedikit, dosa-dosa kita banyak, umur kita pun tidak terlalu panjang sebagaimana umat sebelum umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, ma'asyur hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita pasti berharap untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa arti syafaat itu? Syafaat itu adalah allati ya'taqidu ahlut tauhid ya du'a'us syafi' lil masyfu'. Sebagaimana yang diyakini oleh ahlu tauhid, artinya orang nang Islam yang mentauhidkan Allah, yang memiliki kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka itu memiliki satu pendapat, arti syafaat itu adalah doa orang yang memberi syafaat kepada yang disyafaati. Atau bisa juga diartikan syafaat itu adalah merupakan pertolongan. Doanya orang yang memberi pertolongan kepada yang ditolong. Bisa saja dari seorang nabi untuk umat, orang-orang yang soleh, para aulianya Allah Subhanahu wa taala, para ulama, orang-orang soleh, bisa saja ngasih syafaat. Bisa saja ngasih syafaat. Hanya saja setiap syafaat kita itu mesti melalui SK daripada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada izin daripada Allah. Fayastajibullah bifadlihi liman yasha, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala Allah mengabulkan syafaat orang itu kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak beri syafaat kawan kita, dapat izin kada daripada Allah? Dapat ridho kada daripada Allah? Kalau Allah mengasih izin, kalau Allah ngasih ridho, maka syafaat itu pun bisa diberikan kepada orang yang diberi syafaat.
Di dalam ayat Kursi disebutkan man zallazi yashfa'u indah illa biiznih. Siapa saja yang memberikan syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui izinnya Allah. Allah ngasih izin dahulu. Itu syafaat. Makanya sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kata beliau, aku cinta dengan orang-orang soleh, ya. Uhibbus solihin walastu minhum. Walaupun aku tidak termasuk golongan orang-orang yang soleh. Seandainya ujar Syafi'i ini aku ini kada soleh, tapi aku mencintai orang-orang soleh. Kenapa aku mesti mencintai orang soleh tadi? Apa keperluannya? Nah, aku berharap dengan mencintai mereka-mereka itu nanti di hari kiamat mereka itu bisa ngasih syafaat kepadaku, ujar Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i yang nyata kesolehannya, bahkan dengan menunjukkan sifat tawaduknya, walaupun aku tidak tergolong orang-orang yang soleh, aku berharap, ujar Imam Syafi'i, mendapatkan syafaat daripada orang-orang soleh. Apalagi kita nang kada sederajat lawan Imam Syafi'i, kada sealim Imam Syafi'i, lebih-lebih lagi perasaan cinta kepada orang soleh itu kita tingkatkan, kita perkuat mencintai orang soleh. Karena dengan mencintainya itu kita akan mendapatkan syafaat mereka dan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Dicintai seseorang itu dikumpulkan seseorang itu dengan orang yang dicintainya waktunya di dunia. Jadi siapa yang kita cintai? Maka patutlah kita ini mencintai orang-orang yang memiliki kemampuan bisa memberi syafaat lawan kita. Orang-orang beriman diparaki, dicintai, orang-orang yang berilmu, orang soleh, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya hubungan dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang mengamalkan daripada perintah Nabi dan Rasul nabinya, itu yang kita paraki dan kita cintai. Karena itu satu keberuntungan bagi kita. Nah, apakah boleh syafaat itu? Maka dalil menjelaskan tentang kebolehannya ada syafaat. Karena ada juga yang kada meyakini ada syafaat. Kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, "Na'am, hiya jaizatun." Hiya jaizah, boleh ya saat itu. Dalil akan kebolehannya syafaat itu dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yashfa'una illa liman irtada. Tidaklah mereka itu bisa memberikan syafaat kecuali siapa yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diridhoi Allah? Nah, itu yang bisa memberi syafaat. Makanya kita ini nak mencari keridhaan Allah, hadir di masjid, mengikuti kajian ilmu agama dan sebagainya. Pertama-tama niat kita ini supaya Allah ridho dengan kita. Pandangan ridhonya Allah yang kita cari. Ya. Itu niatnya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malikin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'zanallah liman yasha wa yarda." Dan berapa banyak daripada malaikat yang berada di langit tidak memberikan manfaat apapun syafaat mereka itu, kecuali setelah mereka itu mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang diinginkan oleh Allah dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat, ia bakal mendapat syafaat. Nah, karena hal inilah Anas bin Malik radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang begitu dekat hubungannya dengan Nabi. Bahkan Anas bin Malik ini sudah terbiasa hidup berkumpul dengan Nabi. Bagaimana tidak? Mulai umur 10 tahun ibundanya menyerahkan kepada Rasulullah.
Diharagu Rasulullah SAW mulai umur 10 tahun ini, selama 10 tahun pulang mendapatkan pendidikan dari Nabi, pengajaran-pengajaran, sehingga kalau secara akal sehat saja Anas bin Malik yakin semestinya pasti dapat syafaatnya Nabi walaupun kadang meminta. Ya Allah, karena dekat banget hubungan dengan Nabi. Kadang-kadang Nabi SAW bergaya lawan Anas. Harta Anas bin Malik itu lagi lengah, ditutupi oleh Nabi dari belakang kedua matanya. Nabi bergaya lawan Anas. Saking dekatnya hubungan Anas bin Malik ini lawan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, sahabat Nabi Anas bin Malik ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon agar mendapatkan syafaat. Ya, kita pasti yakin sudah jawaban Nabi. Nabi pasti akan memberikan syafaat kepada Anas bin Malik. Karena kedekatan hubungan Nabi lawan Anas tadi. Apa ujar Nabi? Betul Anas, engkau akan aku berikan syafaat. Coba kita perhatikan. Kau akan aku berikan syafaat, ujar Nabi. Tetapi Anas bin Malik belum merasa puas dengan jawaban Nabi. Karena apa? Bagaimana dengan Allah? Apakah Allah ridho denganku? Mungkin seperti itu ada di dalam hatinya Anas bin Malik. Kan orang-orang yang diridhai Allah, orang-orang diinginkan oleh Allah yang bakal dapat syafaat. Anas bertanya lagi, ya Rasulullah, di hari kiamat di mana aku bisa menemukanmu ya Rasulullah? Ujar Rasulullah, cari nanti aku manakala semua manusia akan melewati jembatan Sirat. Cari aku di situ ya Rasulullah. Di tempat itu berapa banyak orang yang menyeberangi jembatan tersebut tidak mendapatkan keselamatan, jatuh ke bawah, neraka jahanam sudah menunggu di situ. Disitulah tugasnya Nabi SAW. Di tempat-tempat seperti itulah Nabi menunggu umatnya supaya jangan ada umatnya sampai tergelincir melewati jembatan itu. Begitulah kasih sayangnya Nabi lawan kita. Ini sekarang kita berada di bulannya Nabi ini. Kasih sayang Nabi luar biasa kepada umat. Anas bin Malik belum merasa cukup dengan jawaban Nabi. Ya Rasulullah, seandainya ulun kada berdapat lempian pang di Sirat, pian ada di mana ya Rasulullah? Ujar Rasulullah, wahai Anas, cari nanti aku di mizan. Di mizan itu nanti setiap orang akan ditimbang amalnya. Ya, seandainya lebih berat keburukannya, ringan kebaikan-kebaikannya, maka tempatnya antara dua. Kalau kadakan neraka, yang surga. Kalau ternyata lebih banyak keburukannya, tentu saja nerakalah yang menjadi tempatnya. Ya, ini penentuan di mizan itu. Kalau engkau ya Rasul tidak ada di Sirat, di mana engkau akan kutemukan? Cari aku di mizan, ujar Nabi. Karena di mizan itu manakala ditimbang amal-amalannya manusia, Nabi hadir di situ. Kalau kita waktu kebetulan di dunia ini banyak mengamalkan sholawat, maka orang-orang yang bakalan celaka, kan ada riwayat di dalam Risalatul Qusyairah itu dikisahkan orang yang sudah nyata-nyata bakalan masuk ke neraka karena sedikit amalan-amalan kebaikannya, lebih banyak keburukannya, tapi untung orang itu waktu hidup di dunia banyak berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Padahal kada pinandu nang datang tadi, orang nang pacang dilimpar ke nerakanin kada pinandu nang datangi. Seorang laki-laki yang begitu tampan dengan berpakaian putih bersih, semerbak luar biasa, dengan kelembutan orang tadi mendatangi salah satu daripada umatnya yang bakalan digiring menuju neraka, dikeluarkanlah daripada satu sakunya, satu bitokoh seperti kartu, lalu diletakkan kartu tadi di daun timbangan yang ringan kebaikan-kebaikannya. Diandak kartu tadi lalu jadi berat, sehingga bertambah beratlah kebaikan-kebaikan orang tersebut. Orang tadi bingung, siapa engkau? Betapa baiknya engkau kepadaku sehingga engkau menjadikan amalan-amalan solehku menjadi lebih berat daripada keburukanku. Tidak kenalkah engkau kepadaku, jadi Nabi? Aku adalah nabimu.
Sedangkan kartu yang kau letakkan di situ adalah solawat yang kau baca waktu engkau ada di dunia. Itu untungnya orang tadinya banyak bersalat ala Nabi. Itu bisa memberatkan timbangan amalnya. Maka gembiralah orang tersebut, ya, bergembiralah orang tersebut karena kehadiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di mizan seperti itu. Nah, Anas bin Malik belum merasa puas, ingin meyakinkan dirinya bahwa betul-betul dia bakalan dapat syafaat nanti. Padahal mun secara apa ya, mun kita mikirkan memparak benar Nabi itu pasti Jepang dapat syafaat. Tapi tetap seperti itu usaha Anas agar meyakinkan diri bakal dapat syafaat. Seandainya ya Rasul aku tidak menemukan dirimu di mizan, di mana lagi aku mencarimu ya Rasulullah? Untuk mendapatkan syafaatmu di mana ya Rasulullah? Ujar Rasulullah, nanti cari aku di telaga Haud. Telagaku ujar Nabi, telaganya Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang meminum daripada telaganya Nabi, walaupun hanya seteguk, maka selama-lamanya orang itu tidak akan mengalami haus. Mau seteguk aja minum. Karena Nabi itu menyiapkan itu. Itu luar biasa kita kalau sudah di waktu itu memang ya semuanya akan merasakan haus. Ya, sama orang kayak hendak mati itu merasakan haus luar biasa. Seandainya waktu itu kita sudah dalam keadaan sakarat lah, dengan haus yang luar biasa itu, tiba-tiba datang ya seseorang yang berwujud orang yang kita cintai, menawarkan satu minuman, wah kita bisa lakas hendak minum. Padahal kita kada sadar, bisa saja yang menyerupai orang-orang yang kita kasih itu, bisa saja itu setan. Ya, makanya di saat itulah yang menentukan seseorang itu untuk mendapatkan tempatnya, apakah dia bakal dapat neraka atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-seringlah kita berdoa kepada Allah setiap kita membaca wiritan yang sebagaimana orang-orang soleh zaman dahulu, wali-wali Allah. Ini amalannya wali-wali, yaitu membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, itu 3 kali dibaca. Sampai-sampai Imamul Haddad di dalam Ratibul Haddad menambahkan di situ doa agar seseorang itu mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Kalau guru beliau yaitu Sayyidul Imam Qutbul Anfas Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atos, di dalam Ratibul Atos itu memang sudah ada ya Allah biha itu. Tetapi ya Allah biha yang ada di Ratibul Haddad itu tambahan di akhirnya. Ya, tambahan di akhirnya. Kita membaca itu 3 kali. Kalau Ratibul Atos memang sudah ada di situ. Nah, makanya ada pertanyaan. Seorang murid tampak lebih unggul daripada gurunya. Ada yang bertakun kepada Sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, wahai Habib, kenapa engkau tidak mengarang satu kitab? Itu kan murid engkau Imamul Haddad, kitabnya banyak yang dikarang, macam-macam. Ada Diwanul Haddad, itu macam-macam gitu, Risatul Mu'awanah, Nasoi Adaniyah, macam-macam kitab-kitab. Tapi apakah engkau tidak mengarang kitab, wahai Habib Umar? Jadi jawabannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, kau tahu Abdullah bin Abil Haddad itulah muridku. Kalau kau ingin mengetahui tentang kitab-kitabku, lihatlah kitab-kitab yang dikarang oleh muridku, itulah sudah cukup di sini. Nah, jadi seorang guru itu sudah melimpahkan kepada muridnya. Jadi muridnya jadi mengarang kitab, ya, mengarang kitab muridnya aja lagi. Nah, cuman di dalam Ratibul Atos itu ada satu kitab yang mensarahkannya. Itu kitab Al-Qirtos Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atos, Sahibul Mashhad. Nah, itu di situ kalau kita hendak mempelajari yang di dalam Ratibul Atos, wiritan-wiritannya, zikir-zikirnya, maka buka kitab Al-Qirtos. Nah, di situ banyak padilah-padilah daripada keunggulannya orang yang membaca Ratibul Atos itu. Kalau guru kita menyampaikan ijazah membaca itu habis Isya. Kalau habis maghrib itu Ratibul Haddad. Ya. Jadi
tergantung siapa yang ngasih ijazah. Kemudian petunjuk cara membacanya, waktunya, kaifiahnya gimana membaca, itu ada. Ya, kadang-kadang ada sebagian membaca Ratibul Atos itu membaca akhir surah Al-Hasyr, law anzalna hadzal Qur'an, itu meletakkan tangan di sini. Law anzalna hadzal Qur'an la jamna itu khasyam mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalun nadribu lin-nas la'allahum yatafakkarun, dan seterusnya. Sampai tuntung akhir surah Al-Hasyr itu baru dilepas. Nah, ada sebagian nangka itu mengamalkannya. Ya tergantung guru kita ngasih ijazah. Ya, kayak apa cara membacanya itu. Jadi kada sembarangan kita hendak mengamalkan. Karena itu sudah terbukti. Ulun ada beberapa majelis di daerah Klayan itu, memang di tempat di situ banyak sekali kemaksiatan, bakalahian, bunuh-bunuhan, khamar tiap hari macam-macam. Ulun mengaksipakan itu ya. Majelis taklim kada BC waktu itu. Ada langgar, dibaca dilanggar itu. Baca habis Isya dilanggar itu. Alhamdulillah Allah punya kerja, ya kan? Allah punya kuasa. Itu kelompok manusia yang suka mabuk-mabukan, berantem dan macam-macam, ya, narkoba dan sebagainya. Allah punya cara sehingga menjadikan mereka itu berhenti daripada pekerjaannya. Macam-macam caranya Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kemuliaan pembacaan Ratibul Atos, itu maksiat-maksiat yang terjadi di suatu tempat itu bisa dibubarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi izin hendak mengamalkan itu. Kadang-kadang digandeng dengan Asmaul Husna itu. Ya tergantung siapa yang ngasih ijazahnya. Ya, Asmaul Husna dibaca Ratibul Atos. Ratibul Haddad habis maghrib bacanya. Jarang dibaca habis Isya, ya. Karena sebagaimana kebiasaan orang-orang soleh membaca Ratibul Haddad itu ya habis maghrib bacanya. Nah, di antara keutamaan baca Ratibul Haddad, maka seseorang itu akan mendapatkan husnul khatimah. Banyak lagi keutamaannya. Cuma yang intinya adalah siapa yang membaca Ratibul Haddad, maka dia akan mendapatkan husnul khatimah. Jadi padilahnya macam-macam. Ada yang mengatakan seandainya seorang mengamalkan Ratibul Haddad saja itu sudah cukup tanpa mengamalkan amalan-amalan yang lain. Wah, itu benteng diri daripada sihir misalnya, mendapatkan penjagaan daripada Allah, bahkan yang menyangkut urusan rezeki. Wah, itu macam-macam pian. Ratibul Atos sama nang kayak itu juga. Ya. Siapa yang mengamalkan Ratibul Atos yang dibacanya Sabi Isa, ini ulun mengutip di dalam kitab Al-Qirtos, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan 70 pasukan berkuda mengamankan kampung itu. Kampung itu diamankan oleh Allah. Namun kita mengamalkan itu. Nah, jadi kalau hendak mengamalkan harus mendapatkan ijazah dari seseorang yang dia juga sudah mendapatkan ijazah dari guru ke guru. Ada sanadnya, ya, sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk keabdolan suatu amal. Amal kada bijasahan, Bang. Kada tahu gini kita. Karena bimbingannya kada ada. Jaminannya kada ada. Izinnya kada ada. Ya kayak berkendaraan, kadang bawa SIM. Nah, itu ngalih kena kalau ditilang orang. Nah, oleh sebab itu ma'asyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini mari sama-sama kita berbanyak baca sholawat kepada Nabi. Artinya secara kualitas dan kuantitas sholawat kita di bulan kelahiran Nabi ini ditambah-tambahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa, dan mudah-mudahan kita semua tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.